Haleluya. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi kita di pagi hari ini untuk kita kembali membuka hati, kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Biar hari-hari kita mengisi terus untuk menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia segala bangsa, yes, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak disembah, Tuhan Raja dan Juru Selamat manusia. Terpujilah nama-Mu Yesus,
Engkau Tuhan, syukur bagimu. Makasih, terima kasih. Oh, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan amin. Yesus. Selamat pagi Hormat Roh Kudus. bagimu Tuhan, Segala hormat kemuliaan syukur kami Yesus persembahkan kepadamu. pujian. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Amin. kepada kami. Kasih setiamu tidak pernah Terima berubah, kasih. tidak pernah berkesudahan. Selalu indah, selalu ajaib dan luar Hormat biasa. pujian Terima bagi kasih Bapa. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Amin. Dan hanya Engkaulah Raja, Tuhan bagi kami, yang kami patut sembah dan puji senantiasa. Yes. Bersama dengan jemaat, keluarga kami dan hamba-hambamu, pemirsa yang ada, kami membawa hati kami di pagi hari, Glory bagi membuka hati kami kepada Tuhan. Izinkan Engkau hadir, tinggal dan memerintah sepenuhnya, memimpin seluruh hidup kami. Kami bawa hidup kami kepada pagi hari ini, persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, disyukur kepadamu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuduskan seluruh hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, disambut sabda pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Matius pasal 14, Yohanes Pembaptis dibunuh. Judul perikopnya kita baca secara bergantian. Saya dengan Ibu Gembala akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu menyimaknya pembacaan ini dengan memperhatikan kalimat demi kalimat dalam Alkitab saudara. Jadi saudara tidak hanya mendengar tetapi mempersiapkan Alkitabmu sebelumnya dan sama-sama di dalam hati saudara, di rumah saudara, saudara membacanya. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodias. Sehingga Herodias bersumpah akan memberikan kepalanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput.
Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop demi perikop di dalam Matius pasal 14 ini, ada 3 perikop telah kita baca, dan perikop itu menyimpulkan kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas semua keadaan. Perhatikan, hukum alam itu adalah sebuah keadaan di mana murid-muridnya dalam sebuah perjalanan bersama dengan Yesus, dia dapat meneduhkan badai. Ya, artinya kapal mereka yang sudah diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal, Yesus redakan. Yesus berdaulat, berkuasa atas keadaan, baik itu hukum alam. Kemudian Yesus berdaulat dan berkuasa atas keadaan lapar dan haus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kelaparan orang itu Yesus sangat prihatin. Mereka sudah sepanjang hari mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu mereka lapar belum makan. Yesus prihatin. Nah, dia peduli dengan keadaan itu. Saudara sudah melayani Tuhan dan mungkin saudara berkata, "Aku lapar." Tuhan sanggup menyediakan semua kebutuhan. Jadi Tuhan berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa, berdaulat atas kebutuhanmu. Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Apalagi yang kita ragukan dari Tuhan Yesus? Matius pasal 14 menjadi wakil dari semua keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Baik itu keadaan alam, Tuhan berkuasa dan berdaulat atasnya, menghentikan badai. Baik atas kelaparan, kekurangan, Tuhan berkuasa menyediakan dari 5 roti dan 2 ikan menjadi sebuah hal yang luar biasa, cukup bagi orang-orang
yang begitu banyak ribuan. Sakit penyakit Tuhan lenyapkan. Pada kesempatan ini, engkau mungkin kekurangan finansial. Ekonomimu sedang menurun. Engkau sedang sakit. Engkau sedang mengalami tekanan alam. Tekanan alam itu saya katakan, saya boleh ibaratkan, mungkin engkau dituduh melakukan sesuatu yang bukan engkau lakukan. Itu kategori dari hukum alam saya sampaikan. Allah berdaulat, berkuasa membebaskan saudara dari situ. Haleluya. Jangan ragu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Juru Selamat umat manusia. Saudara harus percaya dan terima Tuhan Yesus. Kalau engkau utak-atik dengan logika, maka engkau akan tidak percaya dengan Tuhan. Tapi kalau engkau menerima dengan iman, dan setelah engkau menerima dengan iman, baru engkau melakukan penelitian di dalam firman Tuhan. Siapa Yesus yang lahir ke dunia, datang ke dunia, menebus saudara, dan dia harus mati terpaku di kayu salib untuk menebus saudara. Jadi langkah pertama yang saudara lakukan adalah menerima dia dengan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara menerima dia sebagai Juru Selamat pribadi saudara. Maka dia berdaulat atas seluruh keadaanmu. Baik engkau di dalam keadaan hukum alam, baik engkau ada di dalam keadaan ekonomi, baik engkau ada di dalam keadaan sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Amin. Amin. Oh, Yesus. Yesus, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah ditaburkan pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah subuh. Kami berdoa buat pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Apapun kondisi, keadaan yang mereka alami, Engkau berdaulat membebaskan dan melepaskan mereka dari setiap kesulitan. Kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, kesulitan atas keadaan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalannya, apapun bentuk persoalannya, Tuhan membebaskan dan melepaskan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, baik dalam kondisi keuangan, kesehatan, dan segala sesuatu. Utang piutang Tuhan lepaskan mereka. Dengan pertolongan-Mu Engkau akan mengutus seseorang menolong mereka dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati negeri kami, kami memberkati bangsa kami, kami memberkati pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan desa dan seluruh jajarannya, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, dalam nama Yesus. Di semua level, di semua institusi, lembaga negara kami, Tuhan memberkati. Presiden Joko Widodo bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Pemilu tahun 2024 kami berkati, dan kami berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tampil pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan, pemimpin yang hanya ambisi untuk menenggelamkan negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan, halaukan itu, dan tampillah pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati tetangga di mana kami tinggal, baik di depan, di kanan, kiri, dan di belakang tempat kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Baik yang sudah ada penghuninya maupun belum ada, pemilik tanah diberkati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.